Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Asep Hidayat, dan rekan saya, Yunaidi Kristono Sahari, akan menjelaskan tentang arsitektur sistem terdistribusi. Sistem tersebar merupakan bagian dari sistem yang kompleks yang menghubungkan beberapa mesin. Untuk hal ini dibutuhkan pengorganisasian sistem yang baik. Ada dua hal dalam melihat pengorganisasian sistem tersebar. Organisasi secara logis sebagai kumpulan perangkat lunak dan secara fisik. Masalah membangun sistem terdistribusi berhubungan dengan peletakan komponen-komponen dan juga relasi antar komponen, memastikan struktur arsitektur bisa memenuhi kebutuhan dan membuat sistem reliable, manageable, adaptable, dan cost-efektif. Sistem harus melakukan klasifikasi terhadap proses yang terjadi pada server, klien, maupun peer. Sistem terdistribusi memiliki banyak sekali variasi, tergantung dari jaringan komputer, performa, reliabilitas, keamanan, dan biaya. Kesulitan-kesulitan peletakan. Sisi mode pemakaian, berapa kali suatu halaman dikunjungi, seberapa sibuk suatu server. Kemudian sisi masalah internal atau masalah konkurensi akses. Sisi masalah lingkungan sistem, yaitu masalah heterogenitas, contohnya hardware, sistem operasi, dan jaringan. Dan yang terakhir yaitu sisi masalah ancaman eksternal atau masalah keamanan data. Definisi arsitektur. Suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Model arsitektur sistem terdistribusi, yaitu ada arsitektur logis, software arsitektur, dan arsitektur fisik, atau sistem arsitektur. Arsitektur logis yaitu organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Komponen yang dimaksud beberapa unit modular berupa interface yang dapat diproses di sistem yang berbeda. Contohnya RPC atau Remote Procedural Call dan Message Passing. Adapun jenis-jenis model arsitektur logis yaitu layered arsitektur, object-based arsitektur, data center arsitektur, dan event-based arsitektur. Layered arsitektur, komponen-komponen pada layer arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer, fungsi, dan service. Contoh operating system seperti Windows, Linux, dan sebagainya, dan network protokol seperti OSI, TCP, IP. Object-based arsitektur. Object-based arsitektur menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen, dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call. Bentuk arsitektur ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Data center arsitektur. Data center dapat sebagai gudang data atau data warehouse yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penemuan kembali data, serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem tersebar berbasis web. Yang terakhir yaitu event-based arsitektur. Proses event-based arsitektur pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses mengeluarkan event setelah middleware atau komponen perantara yang memungkinkan klien dan server untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan dari arsitektur ini adalah proses bersifat loosely coupled. Adapun yang selanjutnya yaitu arsitektur fisik. Contohnya peletakan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Adapun macam-macam arsitektur fisik yaitu ada centralized arsitektur atau client server, biasanya digunakan untuk application layering, multi-tier arsitektur. Yang kedua yaitu decentralized arsitektur, biasanya digunakan struktur peer-to-peer arsitektur dan unstruktur peer-to-peer arsitektur, topologi manajemen of overlay network, dan super peer.
hybrid arsitektur adalah salah satu contoh dari arsitektur fisik, biasa digunakan di edge server system atau collaborative distributed system. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Junaidi Kristonus Hardi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya bahas mengenai centralized arsitektur. Pertama, client atau server unggul dalam kecepatan dan mendukung jaringan besar. Yang kedua adalah kekurangan terdapat pada sisi setup yang cukup kompleks, biaya tinggi, dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola. Lalu yang ketiga adalah pada model client server terdapat perilaku yang biasa disebut request reply behavior. Lalu yang selanjutnya masih dalam centralized arsitektur, di sini akan membahas mengenai application layering, adalah model client server sharing perkembangannya mengundang perdebatan mengenai perbedaan antara klien dan server itu sendiri. Pada umumnya, client server arsitektur ditujukan untuk keperluan user akses ke database. Maka dari itu, layered architectural style dibagi menjadi pertama user interface level atau display management, yang kedua adalah processing level atau application, lalu yang ketiga adalah data level atau actual data that is being acted on. Lalu yang selanjutnya adalah multi-tier arsitektur. Arsitektur ini terdiri dari 2 tier arsitektur, lalu selanjutnya adalah pengorganisasian paling simpel di mana terdiri atas 2 tipe mesin. Yang pertama adalah klien yang berisi implementasi program pada user interface level, yang kedua adalah server yang berisi implementasi program pada proses data dan level. Lalu untuk contoh multi-tier arsitektur selanjutnya adalah yang bersihkan 3 tier arsitektur. Lalu selanjutnya adalah pada keperluan khusus, kadang server juga perlu bertindak sebagai klien. Dan pada server arsitektur ini, program pada processing level tidak hanya terdapat pada server yang terpisah, bahkan dapat terdistribusi pada klien dan server mesin. Lalu selanjutnya membahas mengenai decentralized arsitektur. Disebut juga sebagai horizontal distribution. Pada arsitektur ini secara fisik terpisah, namun secara logis memiliki fungsi level yang sama atau ekuivalen, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri, kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Nama lain dari arsitektur ini adalah peer-to-peer arsitektur. Decentralized arsitektur dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah structured peer-to-peer arsitektur, yang kedua adalah unstructured peer-to-peer arsitektur, yang ketiga adalah topologi management of overlay network, yang terakhir adalah super peer. Untuk unstructured peer-to-peer arsitektur, dalam struktur ini lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic prosedur, seperti menggunakan distribute hash table atau DHT. Lalu selanjutnya adalah unstructured peer-to-peer arsitektur. Dalam struktur ini menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya, setiap node mendata jaringan node neighbor, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses acak sederhana. Lalu selanjutnya adalah topologi management of overlay network, yaitu walaupun pada structured dan unstructured peer-to-peer system cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Satu kunci dari observasi adalah kehati-hatian dari proses pertukaran dan pemilihan entries dari pandangan parsial, di mana topologi tertentu dapat dibangun dan dijaga konektivitasnya. Pendekatan topologi ini diperoleh dengan mengambil 2 pendekatan layering, yaitu seperti contoh gambar yang tertera di layar. Lalu yang terakhir adalah super peer. Menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Lalu selanjutnya adalah teknik super peer dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Lalu yang terakhir adalah umumnya super peer digunakan pada peer-to-peer network. Lalu kita selanjutnya akan membahas mengenai hybrid arsitektur. Di sini akan membahas mengenai edge server system. Sistem ini dibangun di jaringan internet di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Tujuan edge server adalah melayani konten atau isi pada saat proses filtering dan fungsi task coding.
Lalu selanjutnya adalah collaborative distributed system. Bentuk lainnya adalah arsitektur ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Konsep sama dengan BitTorrent file sharing system. Lalu yang terakhir adalah komponen dapat redirect klien untuk akses server lain, analisa pola akses klien, dan memanage replication data. Selanjutnya adalah arsitektur versus middleware. Di sini tidak membahas mengenai perbandingan arsitektur dan middleware. Yang selanjutnya adalah middleware mengikuti bentuk arsitektur yang ada. Lalu yang selanjutnya adalah middleware dan aplikasi menangani kebutuhan berbeda, namun nantinya tetap dibutuhkan solusi di mana middleware mudah untuk dikonfigurasi, disesuaikan, dan dikostumisasi sesuai kebutuhan aplikasi. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.